Indonesia teken kerjasama ekonomi 370 triliun rupiah dengan Jepang. Pemerintah pastikan belum ada rencana kenaikan BBM. Mesin pesawat meledak saat lepas landas. Hendak sholat subuh, seorang pria disiram air keras orang tak dikenal. Selamat malam pemirsa, menemani waktu istirahat Anda, kami hadirkan rangkuman informasi terhangat seputar peristiwa dari dalam dan luar negeri dalam Ruang Redaksi. Bersama saya, Arif Rifai. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menandatangani kerjasama ekonomi senilai 22 miliar US dollar atau sekitar 370 triliun rupiah dengan Jepang. Selain itu, dalam sambutannya pada Business Session dalam Japan Indonesia Forum di Tokyo, Prabowo tekankan kesiapan Indonesia untuk melakukan transisi besar menuju energi terbarukan. Salah satu agenda kunjungan resmi Presiden RI Prabowo Subianto ke Jepang ialah penandatanganan kerjasama ekonomi. Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani kerjasama ekonomi senilai 22 miliar US dollar atau sekitar 370 triliun dengan Jepang. Dalam sambutannya pada Business Session dalam Japan Indonesia Forum di Tokyo, Prabowo tekankan kesiapan Indonesia untuk melakukan transisi besar menuju energi terbarukan sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi Indonesia. Prabowo juga menegaskan keterbukaan Indonesia terhadap investasi dan kerjasama ekonomi dengan berbagai mitra global, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Japan is a very important partner for Indonesia. Our economic relationship has been built over many decades with very strong participation from Japanese companies across many sectors of our economy. Japan has consistently supported Indonesian economic development. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan saat ini pemerintah tengah berfokus pada agenda transformasi ekonomi, sehingga pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi guna membuat iklim investasi dan usaha lebih kondusif. Ini menunjukkan bahwa hubungan yang tercipta di bidang ekonomi juga semakin intens. Tadi disampaikan oleh Bapak Presiden dalam sambutannya bahwa Indonesia pada prinsipnya melakukan sebuah transformasi khususnya di bidang ekonomi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, kerjasama Indonesia-Jepang, Kemenhub melaksanakan pertemuan dengan Japan International Cooperation Agency. Menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jepang, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia melaksanakan pertemuan dengan Japan International Cooperation Agency pada Senin 30 Maret 2026. Kedua pihak sepakat untuk memperkuat kerjasama strategis di bidang kehutanan, khususnya dalam mendukung agenda pengendalian perubahan iklim, rehabilitasi degradasi lahan, serta pengelolaan kawasan konservasi berkelas dunia. Kesepakatan ini mengemuka dalam pertemuan antara Raja Juli Antony, Menteri Kehutanan, dengan Yoshifumi Yoshikawa Senior Vice President JICA. I just attended what's so-called Indonesian-Japan Business Forum. Mr. President Prabowo delivered his remark, and it is very clear that his administration strongly committed to continue any form of collaboration. Even we make it stronger, we make it more sustainable and more impactful for the future collaborations. So we have 57 national parks, and we want to at least 10 of them is kind of have an international reputation. That's why I mentioned to you that we want to establish a sister park with
Fuji National Park, for example, because we want to learn how to run what's called ecotourism. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Kehutanan menegaskan bahwa pemerintah Indonesia di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat dalam pengendalian perubahan iklim dan percepatan rehabilitasi lahan terdegradasi sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Kemenhub juga mengajak JIKA untuk bersama-sama memperkuat inisiatif World Mangrove Center sebagai jembatan bagian dari upaya global dalam rehabilitasi, riset, edukasi, dan inovasi pengolahan ekosistem mangrove. Inisiatif ini diharapkan menjadi rujukan internasional dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis alam. JIKA menyambut baik perubahan berbagai inisiatif tersebut dan juga menyatakan kesiapan untuk terus mendukung Indonesia melalui kerjasama teknis, pendanaan, serta pertukaran pengetahuan dan teknologi. Dukungan JIKA selama ini dinilai telah memberikan kontribusi nyata dalam berbagai program kehutanan di Indonesia. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kemitraan Indonesia-Jepang di sektor kehutanan, sekaligus menegaskan peran strategis kerjasama internasional dalam menjawab tantangan global terkait perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Serangan kembali menimpa Satgas TNI dalam misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan. 2 prajurit TNI dilaporkan gugur dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka akibat insiden di wilayah operasi. Serangan kembali terjadi terhadap prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan. Insiden tersebut terjadi pada Senin 30 Maret 2026 sekitar pukul 11 waktu setempat di wilayah Bani Hayan yang merupakan area operasi Indobat di sektor timur. Saat kejadian, Indonesia Task Force Bravo sedang melaksanakan pengawalan terhadap Combat Support Service Unit dalam misi distribusi logistik dan juga pengantaran peti jenazah menuju pos 71 Indobat. Dalam pengawalan tersebut, TNI mengerahkan 2 kendaraan tempur untuk mengamankan 6 kendaraan logistik. Namun saat melintasi titik kejadian, terjadi ledakan hebat yang menghantam kendaraan terdepan sehingga mengalami kerusakan berat. Akibatnya 2 prajurit TNI Kapten Infanteri Zulmi dan juga Sertu Iwan dilaporkan gugur dalam tugas. Proses evakuasi terhadap korban gugur belum dapat dilakukan karena kondisi keamanan di lokasi masih belum kondusif. Selain itu, 2 prajurit lainnya yaitu Kapten Infanteri Sultan dan juga Praka Dedi mengalami luka-luka. Adapun personel lain yang berada di kendaraan kedua berhasil mengevakuasi korban luka ke markas sektor timur. Korban mendapatkan penanganan medis awal di pos 72 dan selanjutnya dievakuasi menggunakan helikopter ke Rumah Sakit St. George di Beirut. Morning, 2 Indonesian peacekeepers lost their lives in an explosion that hit a UNIFIL logistic convoy, destroying their vehicle near Bani Hayan in Sector East. 2 more peacekeepers were injured, 1 seriously. The origin of the explosion has not been determined. Yesterday, a peacekeeper of the Indonesian contingent was killed in an explosion inside the UNIFIL base in Et Taib, also in Sector East. Another peacekeeper was critically wounded and was evacuated to a hospital in Beirut. I express my deepest condolences to the families of the fallen peacekeepers and the government of Indonesia, and I wish a full recovery to those injured. We strongly condemn these unacceptable incidents, and peacekeepers must never be a target. Gian Nabila, Simpo TV, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dev Laksono, menanggapi perihal 2 prajurit TNI kembali gugur akibat ledakan dari sumber yang belum diketahui dengan menghancurkan kendaraan yang ditumpangi oleh prajurit TNI di Lebanon Selatan. Dev mengatakan insiden tersebut harus dilakukan investigasi mendalam untuk mengungkap penyebabnya sekaligus melakukan evakuasi terhadap keberadaan prajurit TNI dalam misi PBB khususnya di wilayah Lebanon. Kabar duka dialami militer Indonesia setelah gugurnya 3 prajurit TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian PBB di Lebanon. 2 prajurit TNI meninggal dunia setelah kendaraan yang ditumpanginya hancur dalam ledakan yang saat ini belum diketahui. Sedangkan 1 prajurit TNI lainnya tewas usai negara Israel melakukan serangan yang menghantam pos jaga pasukan perdamaian PBB. Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dev Laksono, menegaskan perlu adanya investigasi mendalam dalam mengungkap penyebab ledakan atas insiden gugurnya 2 prajurit TNI. Dev menilai prajurit TNI tersebut ditugaskan untuk menjalankan misi perdamaian, bukan untuk bertempur. Dengan hati yang amat berat dan sedih, saya kembali lagi menyampaikan belasungkawa kepada kali ini 2 prajurit TNI
Satu itu perwira, yang satu bintara, yang tewas akibat ranjau, dan juga ketika mencoba untuk dilakukan evakuasi, mereka dihujani dengan serangan-serangan bersenjata, dan ini adalah suatu korban, walaupun seorang prajurit TNI ketika ia bertugas dimanapun, apalagi di daerah konflik, memang selalu ada resiko kehilangan nyawa. Akan tapi ini bukan suatu hal yang sebenarnya wajib terjadi, karena mereka itu ditugaskan untuk menjaga perdamaian, bukan untuk bertempur perang. Jadi kami sangat amat sedih, dan kami menyampaikan bela sungkawa yang amat dalam kepada keluarga korban dan juga kepada seluruh prajurit TNI. Dan di kesempatan yang sama juga saya terus menyampaikan untuk dilakukan evaluasi yang mendalam, evaluasi ulang akan keberadaan prajurit kita di sana. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah Indonesia menyampaikan duka mendalam atas gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan. Menteri Luar Negeri juga mengecam keras serangan Israel yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya Praka Farizal Ramadan, prajurit TNI yang bertugas dalam misi UNIFIL di Lebanon. Sugiono menyebut selain satu prajurit yang gugur, 3 prajurit lainnya juga mengalami luka akibat eskalasi konflik di Lebanon Selatan. 1 prajurit diketahui mengalami luka berat, sementara 2 prajurit lainnya mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan medis. Pemerintah Indonesia juga mengecam keras serangan Israel yang menyasar wilayah Lebanon Selatan dan menyebabkan korban jiwa termasuk pasukan perdamaian. Sugiono menegaskan Indonesia mendorong agar semua pihak segera melakukan deeskalasi dan kembali ke meja perundingan demi mencegah korban lebih lanjut. Saya menyampaikan ungkapan duka dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya seorang prajurit kita atas nama Praka Farizal Ramadan yang bertugas sebagai kontingen UNIFIL di Lebanon. Beliau gugur, kemudian ada juga 3 rekannya yang luka, 1 luka berat, saat ini masih koma, kemudian 2 mengalami luka ringan. Kami selaku Menteri Luar Negeri dan mewakili pemerintah Republik Indonesia mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, kemudian juga mengecam keras insiden ini, juga mengecam keras serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Lebanon Selatan, dan kembali meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi dan juga kembali ke langkah-langkah meja-meja perundingan, karena apa yang terjadi di wilayah tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan udara dilaporkan menghantam sebuah kota di Lebanon bagian selatan, menyebabkan kebakaran dan kerusakan parah di tengah meningkatnya operasi militer Israel. Rekaman video media lokal setempat menunjukkan keadaan bangunan yang hancur serta kendaraan yang terbakar di kota Hanawiyah. Media lokal melaporkan setidaknya 4 serangan udara dilancarkan ke wilayah tersebut dengan korban jiwa yang belum dilaporkan. Militer Israel menyatakan serangan menargetkan infrastruktur milik Hezbollah di sejumlah titik di Lebanon. Seiring serangan tersebut, peringatan evakuasi baru juga dikeluarkan bagi warga di sejumlah lokasi yang dianggap beresiko. Konflik antara Israel dan Hezbollah semakin memanas setelah eskalasi di kawasan yang dipicu perang dengan Iran. Otoritas Lebanon menyebutkan lebih dari 1.000 orang telah tewas dan lebih dari 1 juta warga terpaksa mengungsi sejak konflik kembali meningkat. Hingga kini operasi militer Israel Amerika masih terus berlangsung.
dengan resiko dampak kemanusiaan yang terus meluas di berbagai wilayah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Serangan udara Israel juga dilaporkan menargetkan sebuah gedung apartemen di Beirut. Serangan ini menyebabkan kerusakan parah pada bangunan gedung. Dilaporkan tidak ada korban jiwa pada insiden kali ini. Rekaman video menunjukkan asap hitam tebal membumbung dari sebuah bangunan apartemen setelah terjadi serangan udara di kawasan selatan Beirut yang menimbulkan kepanikan di kalangan warga sekitar. Militer Israel menyatakan serangan tersebut merupakan bagian dari operasi militer yang menargetkan infrastruktur milik Hezbollah di wilayah tersebut. Namun pihak militer Israel tidak memberikan rincian lebih lanjut terkait sasaran spesifik atau dampak yang ditimbulkan, termasuk potensi korban atau kerusakan di sekitar lokasi. Hingga kini belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan secara keseluruhan seiring proses pendataan oleh pihak berwenang yang masih berlangsung. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya serangan di wilayah Lebanon seiring meluasnya konflik antara Israel dan kelompok bersenjata di kawasan yang terus memicu ketegangan regional. Otoritas setempat menghimbau warga sekitar untuk tetap waspada dan menghindari area terdampak serta mematuhi arahan keamanan mengingat potensi serangan lanjutan masih terbuka dan situasi belum sepenuhnya kondusif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kebakaran besar melanda kilang minyak di kota Haifa, Israel, menyusul serangan misil di wilayah utara dan tengah negara itu. Kebakaran terjadi di salah satu fasilitas energi terpenting Israel yang menjadi bagian krusial dari pasokan bahan bakar nasional. Rekaman pada Senin 30 Maret 2026 menunjukkan kebakaran besar di kilang minyak Bazan Oil Refinery di Haifa. Kepulan asap tebal terlihat membumbung tinggi dari kompleks tersebut setelah serangan misil menghantam wilayah utara dan tengah Israel. Hingga kini belum dipastikan apakah kebakaran disebabkan oleh hantaman langsung misil atau akibat pecahan dari sistem intersepsi pertahanan udara. Sumber serangan juga belum dikonfirmasi apakah berasal dari Iran atau kelompok Hezbollah di Lebanon. Kilang Bazan merupakan salah satu dari 2 kilang minyak yang masih beroperasi di Israel dan menjadi kompleks petrokimia terintegrasi terbesar di negara tersebut. Fasilitas ini memiliki kapasitas pengolahan minyak mentah sekitar 197.000 barel per hari atau menyumbang sekitar 50 hingga 60% produksi BBM domestik Israel. Serangan sebelumnya di fasilitas yang sama awal bulan ini juga menyebabkan kebakaran dan gangguan listrik, namun tanpa korban jiwa besar menurut otoritas Israel. Insiden ini menambah tekanan terhadap infrastruktur energi Israel di tengah konflik yang terus berkembang di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan negara-negara Teluk tengah melakukan perlawanan kuat saat menghadapi serangan, meski awalnya disebut terkejut dengan situasi tersebut. Donald Trump menyebut sejumlah negara Teluk seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Bahrain telah melakukan perlawanan terhadap serangan yang terjadi. Menurutnya, negara-negara tersebut awalnya terkejut saat serangan terjadi, namun segera merespon dengan tindakan yang disebut sangat baik. Trump juga mengaku terkejut atas terjadinya serangan tersebut, namun menilai respon negara-negara Teluk menunjukkan kesiapan dan kekuatan mereka. They are fighting back. Saudi Arabia is fighting back hard. Qatar is fighting back. UAE is fighting back. Kuwait is fighting back. Bahrain is fighting back. They're all fighting back. Actually, they were surprised to be hit. I was very surprised they got hit. And once they got hit, they started fighting very well. We're very strong communications with all of those countries, and they've all been fighting. They're 100% on our side. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Amerika Serikat memiliki komunikasi yang sangat kuat dengan negara-negara tersebut dalam menghadapi situasi keamanan yang terjadi. Pernyataan ini menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap sekutunya di kawasan Teluk di tengah meningkatnya ketegangan keamanan regional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Donald Trump menyatakan mempertimbangkan opsi militer pasukan darat untuk menguasai Pulau Karg milik Iran. Pulau Karg merupakan salah satu fasilitas strategis milik Iran.
Pulau Khark merupakan salah satu fasilitas strategis milik Iran yang menjadi pusat utama ekspor minyak Iran dan menangani sebagian besar pengiriman minyak negara tersebut ke pasar global. Dalam pernyataannya, Presiden Donald Trump menyebut Amerika Serikat memiliki banyak opsi, termasuk mengambil alih pulau tersebut, meski ia juga menegaskan keputusan akhir belum ditentukan. Targets today. It was a big day, and we are negotiating with them directly and indirectly. Langkah tersebut diperkirakan membutuhkan penempatan pasukan darat dan berpotensi meningkatkan resiko konflik terbuka antara Amerika dan Iran. Sebelumnya, militer Amerika Serikat dikabarkan telah melakukan serangan terhadap target militer di pulau tersebut sebagai bagian dari eskalasi konflik yang terus berkembang. Para analis menilai penguasaan Pulau Khark dapat memberikan tekanan besar terhadap perekonomian Iran, namun juga berisiko memicu konfrontasi militer yang lebih luas di kawasan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Agung Amerika Serikat dijadwalkan akan mendengarkan argumen terkait kebijakan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump. Para hakim Amerika Serikat akan menentukan apakah kebijakan tersebut sesuai dengan konstitusi atau tidak dengan putusan yang diperkirakan akan dikeluarkan pada musim panas nanti. Kebijakan ini menjadi perdebatan luas di kalangan masyarakat Amerika Serikat karena menyangkut penafsiran amandemen ke-14 Konstitusi Amerika Serikat yang selama ini dipahami memberikan kewarganegaraan kepada setiap orang yang lahir di wilayah Amerika Serikat. Selain itu, Undang-Undang Federal juga mendukung prinsip tersebut dengan pengecualian terbatas seperti anak dari diplomat asing. Kebijakan yang digulirkan oleh Presiden Donald Trump disebut dapat mengubah penafsiran hukum yang telah berlaku lama dan berpotensi berdampak luas terhadap sistem imigrasi. Sejumlah pihak menilai putusan Mahkamah Agung ini nantinya akan menjadi penentu arah kebijakan kewarganegaraan Amerika Serikat di masa depan. Hingga kini, proses hukum masih berlangsung dan menjadi perhatian luas di dalam negeri Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Amerika Serikat merencanakan pembangunan ruang dansa atau ballroom baru di Gedung Putih yang digadang menjadi fasilitas megah untuk menjamu tamu negara. Proyek ini menjadi sorotan dan menuai perdebatan publik. Rencana pembangunan ballroom di Gedung Putih disebut sebagai proyek besar yang telah diinginkan selama bertahun-tahun, terutama untuk menambah kapasitas acara resmi kenegaraan. Ruang dansa ini dirancang memiliki luas puluhan ribu kaki persegi dengan daya tampung jauh lebih besar dibandingkan ruang yang ada saat ini. Pembangunan dilakukan dengan menggantikan bagian east wing yang dinilai sudah mengalami kerusakan struktural dan tidak lagi efisien untuk dipertahankan. Selain fungsi seremonial, ballroom ini juga disebut akan dilengkapi sistem keamanan canggih, termasuk perlindungan khusus dan fasilitas pendukung di bawah tanah. I did something today. We just got these in from the architects. A lot of people are talking about how beautiful the ballroom is. For 150 years, they've wanted to build a ballroom at the White House, and other presidents have wanted it. When we have dignitaries coming, like President Xi of China or anybody else, we have very small rooms. They're not big enough to handle the kind of capacity that you need. This is the same height as the... Namun, proyek ini menuai kritik dari sejumlah pihak yang menilai pembangunan tersebut berpotensi merusak nilai sejarah Gedung Putih dan kurang melalui proses peninjauan yang memadai. Meski demikian, pemerintah tetap menilai ballroom ini sebagai kebutuhan penting untuk menunjang diplomasi dan acara resmi berskala besar di masa depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Setelah lebih dari setengah abad sejak keberhasilan era Apollo, NASA kembali menyiapkan misi ke bulan. Melalui program Artemis, NASA menjadikannya sebagai langkah awal menuju pendaratan manusia di masa depan. Misi Artemis akan membawa 4 astronot dalam penerbangan uji coba yang akan mengelilingi bumi dan menembus ruang angkasa sebagai bagian dari pengujian sistem penerbangan berawak. Namun misi ini tidak akan melakukan pendaratan di bulan. Meski demikian, program ini menjadi tahap yang sangat penting dalam mempersiapkan misi pendaratan manusia di bulan pada masa mendatang, sekaligus menjadi fondasi bagi eksplorasi lanjutan luar angkasa. Program Artemis dikembangkan sebagai kelanjutan dari kesuksesan program Apollo yang sebelumnya berhasil mendaratkan manusia pertama kali di bulan dan menjadi salah satu pencapaian terbaik
terbesar dalam sejarah eksplorasi antariksa umat manusia. Melalui misi ini, NASA berupaya menguji berbagai sistem teknologi baru, termasuk kendaraan ruang angkasa generasi terbaru, serta prosedur keselamatan untuk misi berawak di masa depan. Program ini juga menjadi bagian dari rencana jangka panjang NASA untuk membangun kehadiran manusia yang lebih berkelanjutan di bulan, sebagai langkah awal menuju eksplorasi lebih jauh ke planet lain seperti Mars. Hingga kini persiapan misi terus dilakukan secara intensif dengan harapan membuka era baru dalam eksplorasi antariksa umat manusia, serta memperluas batas penjelajahan di luar bumi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pastikan belum ada rencana kenaikan BBM. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Simpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Pemerintah menegaskan belum ada kenaikan harga BBM baik subsidi maupun non-subsidi per 1 April 2026. Hal ini disampaikan untuk merespon ramainya informasi keliru yang beredar bahwa harga BBM non-subsidi bakal naik drastis. Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non-subsidi. Pemerintah buka suara soal kabar rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menepis kabar tersebut. Prasetyo mengatakan pemerintah bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Pertamina telah melakukan pembahasan menyusul adanya isu tersebut. Keputusan diambil atas arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi mengatakan keputusan tersebut diambil pemerintah berdasarkan arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengedepankan kepentingan rakyat. Kami melakukan koordinasi dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina dan atas petunjuk dari Bapak Presiden. Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non-subsidi. Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat, dan kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin, kita jamin, dan harga tidak terjadi penyesuaian. Prasetyo mengimbau masyarakat tetap tenang, pemerintah menjamin ketersediaan BBM untuk masyarakat dengan harga terjangkau. Prasetyo mengimbau masyarakat tidak terpengaruh isu yang belum jelas kebenarannya. Dia menjamin pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga demi melindungi daya beli masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pimpinan DPR RI Dasko merespon soal isu penyesuaian harga BBM non-subsidi maupun subsidi yang beredar di masyarakat. Dasko menjelaskan pemerintah memastikan hingga kini belum ada rencana untuk melakukan penyesuaian harga BBM. Sehingga masyarakat tidak perlu panik, masyarakat tidak perlu melakukan antrian, dan terlebih lagi melakukan penimbunan terhadap BBM. Pimpinan DPR RI Dasko mengapresiasi langkah pemerintah dalam melakukan komunikasi ke sejumlah pihak termasuk DPR RI terkait isu penyesuaian harga BBM subsidi maupun non-subsidi yang juga beredar di masyarakat.
Pemerintah dipastikan belum ada rencana untuk melakukan penyesuaian terhadap harga BBM subsidi dan juga non-subsidi. Selain itu, dirinya juga menyebut berdasarkan hasil koordinasi dengan eksekutif, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas energi nasional. Dasko pun mengimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan isu yang beredar hingga menyebabkan terjadinya antrian di sejumlah SPBU di Indonesia. Baik rekan-rekan media sekalian, sore hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada pemerintah yang setelah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak serta mendengarkan masukan dari berbagai pihak termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, barusan tadi sudah diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara mewakili pihak pemerintah bahwa pihak pemerintah belum berencana melakukan penyesuaian harga BBM subsidi maupun BBM non-subsidi yang adanya isu beredar di tengah masyarakat akan ada penyesuaian di tanggal 1 April besok. Sehingga kami monitor hari ini terjadi beberapa antrian di beberapa daerah di pom-pom bensin, sehingga kami himbau dengan adanya pengumuman dari pihak pemerintah bahwa belum adanya rencana penyesuaian harga BBM subsidi maupun non-subsidi, yang artinya mulai besok adalah masih tetap berlaku harga yang sama, sehingga masyarakat tidak perlu panik, masyarakat tidak perlu melakukan antrian dan terlebih lagi melakukan penimbunan terhadap BBM. Hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, komitmen dari Presiden Prabowo akan terus memonitor dan tetap menjaga kebutuhan masyarakat akan BBM tersebut. Dan sekali lagi kami sampaikan aspirasi kepada pihak pemerintah untuk hal ini. Sebelumnya sempat ramai isu yang juga berkembang di masyarakat terkait penyesuaian harga BBM subsidi dan non-subsidi yang bakal naik secara drastis. Informasi keliru ini direspon oleh pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto yakni agar selalu mengedepankan kepentingan rakyat. Selain itu, pemerintah juga menjamin ketersediaan BBM untuk masyarakat dengan harga terjangkau. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Pengatur Hilir Migas Wahyudi Anas menegaskan pembelian bahan bakar minyak di tanah air masih tergolong normal. Adapun mekanisme seperti pembatasan maupun penyesuaian kuota BBM masih belum diterapkan BPH Migas hingga saat ini. Melihat animo panic buying oleh masyarakat, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Wahyudi Anas memastikan pembelian BBM di setiap SPBU tanah air masih tergolong normal. Mekanisme pembatasan maupun penyesuaian kuota BBM belum dilakukan karena belum ada instruksi langsung dari pemerintah pusat. BPH Migas hanya memiliki kewenangan terhadap mengatur kuota volume, penyaluran hingga distribusi tertentu untuk memastikan ketersediaan skala nasional. Hingga saat ini, pembelian BBM normal, baik itu yang subsidi dan kompensasi negara, termasuk untuk jenis bahan bakar umum lainnya. Tidak ada pembatasan maupun tidak ada penyesuaian. Jadi sabar saja, karena semua akan diukur dan ditetapkan oleh pemerintah. Ya, kuncinya ada di sana. Nanti kalau sudah selesai, berarti silakan. Ya, kira-kira begitu. Dari Jakarta, Max Munte, Arsya Gita, Tim Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan stok beras nasional mencapai 4,3 juta ton, serta menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Amran juga memprediksi stok beras nasional diperkirakan dapat terus melonjak hingga mencapai angka 5 juta ton. Stok beras nasional 2026 menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah, yakni mencapai 4,3 juta ton, melampaui rekor sebelumnya yang berada di angka 4,2 juta ton. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan capaian ini menegaskan posisi ketahanan pangan nasional yang semakin kuat di tengah dinamika global. Selain itu, menurut Amran, beras yang selama ini menjadi penyumbang utama inflasi dalam 10 hingga 20 tahun terakhir, kini sudah tidak lagi memberikan tekanan terhadap inflasi. Di samping sektor pangan, pemerintah juga terus mendorong percepatan hilirisasi pertanian, khususnya dalam pengembangan energi terbarukan berbasis biofuel. Terbaru, tambahan nih bonus. Hari ini stok kita 4,3 juta ton. Dulu tertinggi 4,2 tahun lalu. Bulan depan insya Allah 5 juta ton. Yang kedua, kabar baik, CPO kita, ekspor kita naik 6 juta ton. Sekarang 32 juta ton ekspor CPO kita. Ini berkah buat petani Indonesia. Nah, yang ketiga, kita akan lakukan hilirisasi. Ini biofuel, insya Allah B50 tahun ini kita terapkan dan stop impor. Untuk solar 5,3 juta ton. Kemudian tahap berikutnya kami baru tadi rapat itu menuju etanol E20. Apa artinya? 20% dari bensin itu campuran etanol. Berhasil sudah 27 kalau tidak salah, apa 37 sekarang. Lebih lanjut, dengan adanya peningkatan stok yang signifikan, pemerintah pun berupaya memperluas kapasitas gudang penyimpanan, yakni dengan menyewa gudang tambahan berkapasitas 2 juta ton stok beras. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rono Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah tengah memperkuat langkah pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan dan memastikan tata ruang tetap berkelanjutan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pengendalian alih fungsi lahan sawah menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan pangan nasional. Menko Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat koordinasi terbatas mengenai pengendalian alih fungsi lahan dalam hal menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah. Adapun pemerintah membahas soal penetapan peta lahan sawah dilindungi dan pemuktahiran data lahan, serta menyepakati luas peta lahan sawah dilindungi di 12 provinsi mencapai lebih dari 2 juta hektar. Sementara itu, pemerintah juga akan mempercepat penyusunan peta lahan sawah dilindungi di 17 provinsi lainnya yang saat ini masih dalam proses verifikasi dan sinkronisasi data lahan. Minggu lalu kita akan menyelesaikan 8 provinsi sudah selesai lahan LSD, lahan sawah, ini banyak singkatan. Lahan sawah dilindungi 8 provinsi sudah. Yang 88 provinsi itu luasnya 3.836.944 hektar sudah ditetapkan oleh ATR. Nah, kami rapat dulu yang usulan Pak Mentan, kita harus mempercepat provinsi-provinsi yang lain. Ya, 12 provinsi akan diselesaikan akhir Maret. Ini sudah tanggal 30. 31 itu besok tinggal 1 hari. Oleh karena itu kami rapat minta dari ATR dan tadi sudah dilaporkan yang 12 provinsi sudah selesai. Ya. Pemerintah menargetkan seluruh proses alih fungsi lahan akan rampung pada Juni 2026. Zulhas menilai pengendalian alih fungsi lahan sawah menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan pangan nasional. Kemenko Pangan juga akan terus mendorong implementasi peta tersebut melalui koordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rono Bayu, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Satgas Pamtas Republik Indonesia Papua Nugini dari Yonif 403 Wirasada Pratista berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ganja di wilayah perbatasan Papua Selatan. 2 orang pelaku diamankan bersama barang bukti ganja kering seberat 2 kg. Satgas Pamtas Republik Indonesia Papua Nugini Yonif 403 Wirasada Pratista berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika. Penggagalan ini terjadi di Kampung Kanggup, Distrik Sestok, Kabupaten Bovendigowel, Papua Selatan, saat personil melaksanakan kegiatan sweeping rutin. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang diduga membawa ganja kering menggunakan sepeda motor. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 4 paket ganja kering dengan total berat sekitar 2 kg yang disimpan di dalam tas ransel. Berdasarkan keterangan awal, ganja tersebut diduga berasal dari wilayah Papua Nugini dan akan diedarkan di wilayah Papua Selatan. Kedua pelaku beserta barang bukti telah diserahkan kepada aparat berwenang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Satgas Pamtas menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan dan patroli guna mencegah masuknya barang ilegal serta menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan. Jihad Nabila, Sipo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Wakil Ketua Komisi 8 DPR Abdul Wahid mendukung penuh perihal pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di tubuh Kementerian Agama. Dirinya berharap Direktorat Jenderal Pondok Pesantren Kementerian Agama dapat segera dibentuk dalam waktu dekat. Pemerintah berencana akan membentuk Direktorat Jenderal Pondok Pesantren yang berada langsung di tubuh Kementerian Agama. Kehadiran Ditjen Pesantren ini nantinya dapat memperkuat kewenangan dan kapasitas kelembagaan dalam membina lebih dari 42.000 pondok pesantren. Pembentukan tersebut didukung penuh oleh Wakil Ketua Komisi 8 DPR Abdul Wahid. Dirinya berharap Ditjen Pondok Pesantren tersebut dapat segera terwujud, mengingat Presiden Prabowo Subianto menaruh harapan besar dalam meningkatkan kualitas SDM santri, serta keamanan dan infrastruktur pondok pesantren dapat terjaga dengan baik. Ya, saya sangat mendorong ya Komisi 8 atas permintaan daripada Presiden Prabowo Subianto untuk pondok pesantren itu ada tersendiri dirjennya, kan itu. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Pondok Pesantren yang sudah disahkan pada tahun 2019. Jadi sampai sekarang itu belum ada dirjennya, sehingga kami di Komisi 8 menaruh anggaran ini ke Dirjen Pendidikan Islam. Ya. Kalau di Dirjen Pendidikan Islam, jadinya memang anggaran itu tidak bisa maksimal. Apalagi ada harapan dari Presiden itu pendidikan di pondok pesantren itu nanti mencakup pada pendidikan agama, juga pendidikan menyangkut masalah pendidikan Islam, dan juga pendidikan modern ke depan, kaitannya dengan digitalisasi. Oleh karena itu, saya berharap ini dari Kementerian Agama dan sudah kami bicarakan dengan Kementerian Agama. Menurut informasi yang kami terima itu sudah ada 3 calon dirjen yang sekarang ini diajukan ke Presiden. Sebelumnya, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar memaparkan rencana restrukturisasi organisasi di lingkungan Kementerian Agama. Hal tersebut disampaikan Menteri Agama dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI pada 12 Maret 2026 yang membahas perubahan struktur organisasi, pengelolaan sumber daya manusia, hingga pengelolaan aset terkait layanan haji. Sebagai bagian dari penyesuaian organisasi, Kementerian Agama mengusulkan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren guna memperkuat pengelolaan dan pembinaan ekosistem pesantren di Indonesia. Sehubungan dengan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang mengamanatkan 3 fungsi pesantren, yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, maka didirikanlah Direktorat Jenderal Pesantren. Selama ini, urusan pesantren di Kementerian Agama dilayani oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
yang hanya mengurusi fungsi pendidikan. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Komisi 3 DPR menyerukan agar penahanan terhadap Amsal Sitepu dapat ditangguhkan dalam kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pernyataan ini berdasarkan hasil dari kesimpulan rapat setelah menggelar rapat dengar pendapat umum oleh Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat umum terkait kasus Amsal Kristi Sitepu atas dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh seluruh fraksi di Komisi 3 DPR, sekaligus menghadirkan Amsal Sitepu melalui sambungan daring. Berdasarkan hasil rapat, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman meminta Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan kasus yang menjerat Amsal tersebut. Selain itu, dirinya juga menyerukan agar kasus yang menimpa Amsal dapat ditangguhkan dengan Komisi 3 DPR sebagai penjamin. Komisi 3 DPR RI menyerukan agar Majelis Hakim dalam perkara saudara Amsal Kristi Sitepu untuk mempertimbangkan putusan bebas atau setidak-tidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan serta menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, termasuk dari pekerja industri kreatif sebagaimana diatur pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 5. Komisi 3 DPR RI mengajukan agar saudara Amsal Kristi Sitepu diberikan penangguhan penahanan dengan Komisi 3 DPR RI sebagai penjamin. Sepakat? Ya, dengan selesainya sudah pembacaan kesimpulan, selesai juga acara kita hari ini. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 3 ex-anggota kelompok TPNPB OPM kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Prosesi ikrar kesetiaan berlangsung penuh haru dan menjadi harapan baru bagi terciptanya perdamaian di wilayah tersebut. Komando Operasi TNI Papua mendampingi 3 ex-anggota TPNPB OPM Kodap 28 Sinak untuk kembali ke pangkuan NKRI Sabtu 28 Maret 2026. Ketiga ex-anggota tersebut diantaranya Nikanus Murib, Arendis Murib, dan Oistabuni yang sebelumnya merupakan bagian dari kelompok Kalenak Murib. Prosesi ikrar kesetiaan dilaksanakan di SD Impres 1 Sinak dengan dihadiri personel TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pihak keluarga. Rangkaian kegiatan dimulai dari pembacaan doa, menyajikan lagu Indonesia Raya, pengucapan dan penandatanganan ikrar setia, hingga mencium bendera merah putih sebagai simbol kecintaan kepada NKRI. Dalam pernyataannya, ketiganya menegaskan komitmen untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, menolak segala bentuk gerakan separatis, serta bertekad menjalani kehidupan yang lebih baik melalui kegiatan positif seperti berkebun, pendidikan, dan mendukung pembangunan di wilayah Papua. Koops TNI Papua juga menyampaikan apresiasi atas keputusan ketiganya untuk kembali dan berkontribusi bagi kehidupan damai di masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi bukti nyata bahwa pendekatan persuasif dan humanis yang dilakukan oleh TNI dan aparat keamanan mampu membangun kepercayaan masyarakat. Dengan kembalinya ketiga ex-anggota OPM ini, diharapkan dapat memperkuat stabilitas keamanan serta mendorong terwujudnya perdamaian berkelanjutan di wilayah Papua. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, puting beliung terjang ratusan rumah warga. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Apa saja peristiwa terhangat yang akan menemani Anda di waktu istirahat siang?
meeting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satu dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Fenomena puting beliung disertai angin kencang menerjang Kecamatan Undaan, Kudus pada Senin 30 Maret 2026 sore. Akibatnya ratusan rumah warga mengalami kerusakan. Inilah rekaman kamera warga yang memperlihatkan detik-detik munculnya pusaran angin puting beliung yang cukup besar di Desa Kutu, Kecamatan Undaan. Angin tersebut terlihat jelas turun dari langit dan bergerak melintasi area persawahan milik warga sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Selain puting beliung, angin kencang disertai hujan deras juga menerjang 4 desa lainnya, yakni Desa Terangmas, Kalirejo, Glagahwaru, dan Medini. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus, sebanyak 221 rumah warga mengalami kerusakan, dengan estimasi kebutuhan genting mencapai 14.000 buah. Di Desa Terangmas dilaporkan terdapat 2 bangunan roboh total, serta seorang warga harus dilarikan ke Puskesmas Undaan untuk mendapatkan perawatan medis. Petugas gabungan BPBD bersama Desa Tangguh Bencana setempat kini masih terus melakukan asesmen dan penanganan awal di lokasi terdampak. Pihak BPBD mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, nasib naas menimpa seorang petani di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin 30 Maret 2026 sore. Korban ditemukan terkapar di semak-semak pinggir jalan usai tersambar petir saat sedang beraktivitas di area persawahan. Inilah rekaman video amatir warga saat menemukan seorang petani warga desa Kerengi, Kecamatan Rembang, Pasuruan, yang terkapar tak berdaya di antara rerumputan pada Senin 30 Maret 2026 sore. Musibah ini terjadi saat cuaca sedang diguyur hujan deras disertai kilatan petir. Korban yang saat itu berada di area terbuka tidak sempat menyelamatkan diri, hingga akhirnya tersambar petir hingga jatuh tersungkur bersama sepeda miliknya. Sejumlah warga dan pengendara yang melihat kejadian segera berhenti untuk memberikan pertolongan. Petugas bersama warga sekitar pun langsung berjibaku mengevakuasi tubuh korban guna mendapatkan penanganan medis secara intensif. Hingga Senin 30 Maret 2026, korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bangil, Pasuruan. Zata Yumni, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah dilakukan pencarian pada hari kedua, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban terseret ombak di pantai Watu Bale, Kabupaten Kebumen pada 30 Maret 2026. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya pada hari Minggu 29 Maret 2026 pukul 9:50 waktu Indonesia Barat, Kantor SAR Cilacap menerima informasi terkait kejadian orang terseret ombak yang juga terjadi pada sekitar pukul 8:55 waktu Indonesia Barat. Dalam kejadian tersebut, 3 orang wisatawan terseret ombak saat mandi di pantai, dengan 2 orang berhasil diselamatkan sementara 1 orang lainnya hilang dan membutuhkan upaya pencarian. Korban diketahui bernama Ibnu Yun bin Bayad, 15 tahun, warga Desa Pucang, Kabupaten Banjarnegara. Memasuki operasi SAR hari kedua pada Senin 30 Maret 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan melaksanakan briefing dan juga membagi area pencarian menjadi 3 Search and Rescue Unit. SRU 1 melakukan penyisiran darat dari lokasi kejadian perkara ke arah barat hingga Pantai Lampon. SRU 2 melaksanakan penyisiran di perairan sekitar LKP menggunakan perahu LCR dengan luas area pencarian lebih dari kurang 1,5 nautical mil. Sementara SRU 3 melakukan penyisiran di perairan ke arah barat menggunakan cukung SAR lewat perkasa dengan luas area pencarian yang juga sama. Pada hari kedua pelaksanaan operasi, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan mengevakuasi korban sekitar 3 km ke arah selatan dari lokasi kejadian perkara untuk selanjutnya jenazah dievakuasi dan dibawa ke rumah duka menggunakan ambulans.
Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah pabrik helm di kawasan Kecamatan Rumpin, Bogor, Jawa Barat. Asap hitam membumbung di sekitar lokasi kebakaran. Terlihat sejumlah warga berada di sekitar lokasi, di antara mereka ada yang mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas damkar masih melakukan penanganan kebakaran yang melanda pabrik helm di wilayah Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terdapat satu titik api di pabrik tersebut yang masih dalam penanganan petugas damkar. Dalam kebakaran ini sedikitnya 8 unit mobil pemadam diterjunkan untuk menjinakkan api. Adapun proses pemadaman melibatkan puluhan petugas dari damkar sektor Lewiliang, damkar sektor Parung Panjang, damkar sektor Parung, dan berbantuan damkar Kabupaten Tangerang. Diberitakan sebelumnya pabrik helm yang berada di wilayah Rumpin, Kabupaten Bogor terbakar pada Senin 30 Maret 2026. Beberapa warga sekitar pabrik pun tampak berupaya membantu pemadaman dengan air seadanya. Mereka bahu-membahu menyiram titik api menggunakan ember dengan air dari kolam ikan di sekitar pabrik. Selain itu, pada video unggahan lainnya terlihat kobaran api yang juga cukup besar melahap area pabrik tersebut hingga menembus bagian atap. Upaya pemadaman terus dilakukan hingga api berhasil dikendalikan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka, peristiwa ini menyebabkan kerugian material yang cukup besar. Peristiwa ini menjadi perhatian serius mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan. Pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan penyebab pasti kebakaran serta mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah pesawat dilaporkan mengalami ledakan mesin saat proses lepas landas di Bandara Internasional Sao Paulo, Guarulhos, yang memicu kebakaran di area sekitar landasan. Rekaman video menunjukkan ledakan terang yang menerangi langit malam saat insiden menegangkan ini terjadi. Diikuti jatuhnya bagian pecahan panas ke sekitar landasan pacu bandara. Pecahan tersebut memicu kebakaran kecil di sekitar area rumput, yang kemudian segera ditangani oleh petugas pemadam bandara yang berjaga. Pesawat milik Delta Airlines dilaporkan mengalami masalah pada mesin kiri pesawat dan terpaksa melakukan pendaratan darurat setelahnya. Penerbangan DL0104 dengan jenis pesawat Airbus A330-300 sedang dalam perjalanan menuju Atlanta. Saat insiden terjadi, pihak maskapai menyatakan keselamatan penumpang dan awak menjadi prioritas utama, dan seluruh 288 penumpang telah dialihkan ke penerbangan lain. Hingga kini tidak dilaporkan adanya korban jiwa maupun luka-luka. Otoritas CENIPA akan melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti insiden ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, warga di bantaran Sungai Mentaya, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur digegerkan dengan insiden hilang kendalinya sebuah tongkang berukuran raksasa pada Minggu sore. Tongkang bergerak liar hingga nyaris menghantam pemukiman padat penduduk di tepi sungai. Inilah detik-detik mencekam saat sebuah tongkang besar bergerak mendekati rumah warga di Jalan Baamang 1, Kabupaten Kota Waringin Timur, sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman video amatir terlihat kepanikan warga setempat saat melihat moncong tongkang yang semakin mendekat ke arah bangunan rumah mereka. Warga bahkan terdengar berteriak memberi instruksi kepada Kapten Tugboat agar segera menarik kuat laju tongkang. Kapal tugboat yang bertugas menarik tongkang tampak berupaya keras melakukan manuver guna mengendalikan laju kendaraan air tersebut agar tidak menghantam area pemukiman. Meski tidak ada kerusakan total pada bangunan rumah, namun beberapa bagian lanting atau rumah apung milik warga dilaporkan mengalami kerusakan akibat tersenggol badan tongkang. Hingga kini penyebab pasti hilangnya kendali tongkang tersebut masih dalam proses penyelidikan pihak berwenang. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun warga diimbau untuk tetap waspada terhadap aktivitas transportasi sungai di sekitar tempat tinggal mereka. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah bus wisata yang membawa puluhan penumpang rombongan pengantin terguling di jalur tanjakan ekstrim kawasan Danau Ranau, Kabupaten Oku Selatan pada Sabtu 28 Maret 2026 sore. Kecelakaan tunggal ini diduga terjadi akibat kendaraan tidak kuat menanjak hingga akhirnya mundur dan terbalik di badan jalan. Inilah rekaman video amatir yang viral di media sosial, memperlihatkan kondisi Mitsubishi Microbus dengan nomor polisi BE7403BU yang terbalik di tepi Jalan Raya Pusri, Desa Pusri, Kecamatan BPR, Ranau Tengah.
Peristiwa ini bermula saat bus yang dikemudikan oleh Kardi melaju dari arah Banding Agung menuju Simpang Pusri dengan membawa puluhan penumpang asal Bukit Kemuning. Saat melintasi jalur menanjak dan berkelok, kendaraan diduga kehilangan tenaga hingga mundur dan hilang kendali. Bus kemudian terguling sebanyak 2 kali sebelum akhirnya berhenti usai menghantam pembatas jalan. Satlantas Polres OKU Selatan mencatat sebanyak 28 penumpang menjadi korban dalam insiden ini. Meski tidak ada korban jiwa, seluruh penumpang mengalami luka-luka, dengan 3 orang diantaranya menderita luka berat dan segera dievakuasi ke puskesmas terdekat. Pihak kepolisian mengimbau para pengendara untuk selalu memastikan kondisi kelayakan kendaraan sebelum melintasi jalur wisata dengan medan berat. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Meski belum ada kepastian terkait kepulangan jenazah, pihak keluarga berharap jenazah Praka Farizal Ramadan, prajurit TNI yang gugur di Lebanon Selatan, dikebumikan di pemakaman umum yang tak jauh dari rumah duka di Kulon Progo. Rencananya almarhum akan dimakamkan di samping makam kakeknya. Karangan bunga dari berbagai tokoh nasional dan tokoh setempat terus berdatangan di rumah duka Praka Farizal Ramadan di Pedukuhan Ledok, Sidoarjo, Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Selasa pagi. Meski belum mendapatkan kepastian terkait kepulangan jenazah Praka Farizal Ramadan, pihak keluarga berharap almarhum bisa dikebumikan di tempat pemakaman umum Desa Sidorejo. Hal ini dilakukan agar keluarga dapat lebih dekat saat berziarah. Tempat pemakaman umum ini hanya berjarak sekitar 500 meter dari rumah duka. Pihak keluarga sendiri terus melakukan koordinasi dengan TNI dan berbagai unsur lainnya terkait kesiapan pemakaman almarhum Praka Farizal Ramadan ini. Untuk pemakaman di TPU sini atau di Taman Makam Pahlawan sih, Bu? Di sini. Kenapa, Bu, alasannya, Bu? Ya, lebih dekat gitu atau? Lebih dekat biar sama kakeknya, keluarganya. Ya, kami selaku pemerintah desa ngikut dengan keluarga yang mana belum ada kepastian untuk kedatangan jasadnya Mas Farizal. Yang jelas kami itu keluarga mau seperti apa, kami siap terkait dengan pemakaman yang dikehendaki dari pihak TNI ataupun dari pihak keluarga. Tidak jauh itu sekitar setengah kilo, ada di dekat Sungai Progo, jalan provinsi itu. Persiapannya biasa dari warga kami, begitu ada yang meninggal pagi ini sudah dari kemarin juga sudah menggali lubang karena keluarga tetap minta untuk sementara ya untuk pemakaman tetap di sini di kampung ini. Praka Farizal Ramadan merupakan anggota TNI yang gugur dalam misi menjaga perdamaian di Lebanon. Praka Farizal Ramadan tergabung dalam Satuan Tugas Kontingen Garuda di misi United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Praka Farizal yang bertugas di Satuan Tugas Kontingen Garuda TNI di misi United Nations Interim Force in Lebanon gugur dalam serangan Israel di Lebanon Selatan. Dari Yogyakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pengungkapan jaringan peredaran amunisi ilegal di Jayapura. Informasinya usai jeda. Ruang redaksi segera kembali. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 mengungkap jaringan peredaran amunisi ilegal di Jayapura melalui operasi pada 25 hingga 26 Maret 2026. Pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya terkait distribusi senjata dan amunisi ilegal di Papua. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 berhasil mengungkap jaringan peredaran amunisi ilegal. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 mengungkapkan jaringan peredaran amunisi ilegal di Jayapura melalui operasi pada 25 hingga 26 Maret 2026. Pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya terkait distribusi senjata dan amunisi ilegal di Papua dengan barang bukti yang diamankan berupa perangkat komunikasi, kendaraan dan senjata api rakitan. Dalam penindakan tersebut, aparat mengamankan 4 tersangka berinisial KO, SMM, HM, dan juga AKW yang memiliki peran berbeda yaitu sebagai perantara, fasilitator, hingga penyedia amunisi. Satgas menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan untuk membongkar jaringan yang lebih luas serta menindak tegas pelaku. Penangkapan dilakukan di wilayah hukum Polda Papua, tepatnya di Jayapura, untuk tersangka yang diamankan 4 orang atas nama KO 45 tahun, SMM 40 tahun, HM 53 tahun, dan AKW 51 tahun. Ada 2 peran berdasarkan hasil pemeriksaan awal yang dilakukan oleh penyidik Satgas Papua. Peran yang pertama itu terlibat 3 orang, di mana saudara KO, saudara SMM, dan juga saudara AKW, mereka berperan sebagai perantara atau fasilitator. Sedangkan peran lainnya ini adalah saudara HM. Dia berperan sebagai penyedia atau penjual amunisi. Namun dari pihak penyidik tetap melakukan pendalaman terkait dengan peran-perannya. Para tersangka dijerat dengan pasal 306 Junto pasal 20 KUHP nomor 1 tahun 2023 terkait dengan kepemilikan senjata ilegal dan perbantuan tindak pidana. Tim redaksi Simpa TV melaporkan. Pemirsa, salah satu pelaku pencurian dengan kekerasan berhasil diamankan warga setelah berusaha merampas ponsel serta motor milik pelajar di kawasan Sindang Kelingi, Bengkulu pada Sabtu 28 Maret 2026 sore. Insiden pencurian dengan kekerasan ini terjadi di Jalan Lintas Sindang Kelinci menuju Sindang Dataran Desa Kayu Manis. Kejadian bermula saat korban yang sedang berboncengan bersama temannya tiba-tiba dipepet oleh 2 pria menggunakan sepeda motor. Salah satu pelaku langsung merampas handphone korban, sementara rekannya menarik stang motor hingga korban terjatuh ke aspal. Tak berhenti di situ, pelaku juga nekat merampas sepeda motor korban. Sempat terjadi aksi tarik-menarik sebelum akhirnya pelaku berhasil membawa kabur kendaraan tersebut. Beruntung korban segera menghubungi keluarga dan warga sekitar yang langsung melakukan pengejaran. Satu pelaku berinisial AA berhasil diamankan warga bersama barang bukti motor, sementara satu rekannya berinisial RA berhasil barikan diri dan kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Akibat insiden ini, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 16 juta rupiah. Zata Yumni, tim redaksi Simpa TV, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Aksi pencurian perhiasan dengan modus memepet korban terjadi di Pasar Baros, Kabupaten Serang, Banten pada Minggu 29 Maret 2026 pagi. Seorang wanita kehilangan gelang emas senilai 50 juta rupiah usai dikepung oleh komplotan pencuri saat sedang berbelanja. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik saat seorang warga bernama Jumaiyah menjadi korban pencurian di Pasar Baros. Peristiwa ini bermula saat korban hendak membeli kebutuhan pokok sekitar pukul 06.15 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman kamera pengawas, korban terlihat sudah dibuntuti oleh sejumlah perempuan sejak berada di lapak ikan. Aksi pencurian terjadi saat korban sedang memilih sayuran. Para pelaku yang diduga berjumlah 3 hingga 4 orang ini berbagi peran, di mana sebagian bertugas mengalihkan perhatian dan sebagian lagi memepet korban dari sisi kiri dan belakang. Akibat kejadian ini, gelang emas 24 karat seberat 20 gram yang sedang dikenakan korban raib digondol pelaku. Total kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Kasus ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian dan kini dalam penanganan unit reskrim Polsek Baros. Warga diimbau untuk tidak menggunakan perhiasan mencolok saat berada di tempat keramaian guna menghindari aksi kriminalitas. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, nasib sial menimpa seorang pengendara motor asal Gresik saat hendak melepas lelah di kawasan
Balong Bendo, Sidoarjo pada Minggu 29 Maret 2026 dini hari. Korban harus kehilangan sepeda motor serta tas berisi dokumen penting usai digasak komplotan pencuri saat dirinya tengah terlelap di teras masjid. Peristiwa pencurian kendaraan bermotor ini terjadi di teras sebuah masjid yang berlokasi tepat di depan SMPN 1 Balong Bendo, Sidoarjo, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekaman CCTV di lokasi kejadian, pelaku diketahui berjumlah lebih dari 1 orang. Para pelaku memanfaatkan situasi saat korban yang baru saja menempuh perjalanan jauh dari Tulung Agung sedang tertidur pulas. Sepeda motor Honda Mega Pro Primus berwarna merah dengan nomor polisi S2185JU raib dibawa kabur pelaku. Tak hanya motor, tas berisi 2 STNK, KTP atas nama Rafael Arya Pratama, serta sejumlah uang tunai milik korban juga amblas di gondol pencuri. Korban telah melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib untuk penanganan lebih lanjut. Warga dan para pengendara diimbau untuk selalu waspada dan tidak beristirahat di tempat terbuka yang minim pengawasan, terutama pada jam-jam rawan kriminalitas. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang bocah di Jalan Sibula Dalam menjadi korban pencurian ponsel saat sedang begadang di depan rumahnya pada Minggu 29 Maret 2026 dini hari. Meski sempat berusaha mengejar kedua pelaku, korban gagal menangkap para pelaku yang langsung melarikan diri. Inilah lokasi kejadian perampasan handphone yang menimpa seorang warga di Lorong 2 Jalan Sibula Dalam, Makassar pada Minggu 29 Maret 2026. Kronologi bermula saat korban sedang bermain ponsel sambil berbaring di depan rumahnya, tiba-tiba 2 orang pria tak dikenal merampas handphone milik korban yang tak sengaja tertidur. Lantaran kaget dan takut akan dimarahi, kedua orang tuanya korban nekat berlari mengejar kedua pelaku. Namun naas pelaku melarikan diri ke arah lorong pemukiman sebelum korban berhasil menangkapnya. Sebelum kejadian, korban sebenarnya sudah beberapa kali diingatkan untuk masuk ke dalam rumah, namun korban tetap memilih begadang karena merasa aman ditemani sang paman. Saat ini ciri-ciri kedua pelaku telah diketahui dan kasus ini diharapkan dapat segera ditangani oleh pihak kepolisian setempat. Syata Yumni, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, oknum ojol nekat membawa kabur handphone milik penumpangnya sendiri di kawasan Pemongan, Denpasar pada Minggu 29 Maret 2026 siang. Modus pelaku berpura-pura tidak memiliki uang kembalian saat proses pembayaran dan meminjam ponsel milik korban. Aksi dugaan penipuan dan pencurian menimpa seorang penumpang ojek online di kawasan Pemogan, Denpasar, Bali pada Minggu 29 Maret 2026. Peristiwa bermula saat korban hendak membayar ongkos perjalanan menggunakan uang tunai. Namun oknum pengemudi ojol mengaku tidak memiliki uang kembalian dan meminta ponsel milik korban dengan alasan untuk membantu proses pembayaran melalui aplikasi. Naas, saat korban sedang lengah, oknum pengemudi ini justru langsung tancap gas dan melarikan diri sambil membawa ponsel milik penumpangnya. Kejadian yang berlangsung cepat ini sontak membuat korban terkejut dan mengalami kerugian material. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun perusahaan penyedia layanan ojek online terkait tindak lanjut kasus tersebut. Zata Yumni, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aksi kriminalitas jalanan kembali terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin 30 Maret 2026 dini hari. Seorang pria Parubaya menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal saat dirinya hendak melaksanakan ibadah sholat subuh. Peristiwa naas ini terjadi di RT 1 RW 14 Perumahan Bumi Sani Permai, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan. Berdasarkan rekaman CCTV, korban berinisial T berusia 54 tahun tiba-tiba dihampiri oleh 2 orang pelaku yang menggunakan sepeda motor bebek. Tanpa alasan yang jelas, pelaku langsung menyiramkan cairan berbahaya ke arah tubuh korban sebelum akhirnya kabur dari lokasi kejadian. Korban yang mengalami luka bakar serius sempat kembali ke rumah untuk mendapatkan pertolongan pertama dari istri dan tetangga sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit terdekat guna perawatan intensif. Aparat kepolisian dari Polsek Tambun Selatan bersama Satreskrim Polres Metro Bekasi telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Petugas kini tengah mendalami motif di balik aksi tersebut dan melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, jenazah perempuan ditemukan mengambang di Waduk Cirata, Desa Kamurang, Kecamatan Cikalong Kulon, Cianjur Barat, Senin 30 Maret 2026. Pengemudi yang berboncengan terjatuh ke selokan yang kemudian hanyut masuk ke dalam sungai yang saat itu airnya cukup deras. Kapolres Cianjur AKBP Ahmad Alexander Yuriko Hadi mengungkapkan bahwa mayat tersebut diduga kuat korban kecelakaan Cipandawa Cipanas Puncak yang terjatuh ke selokan kemudian hanyut terbawa arus sungai pada Minggu sore kemarin. Kapolres menerangkan bahwa sebelumnya telah terjadi kecelakaan sepeda motor di Jalan Cipanas Puncak. Pengemudi yang berboncengan terjatuh ke selokan yang kemudian hanyut masuk ke dalam sungai yang saat itu airnya cukup deras. Penemuan jenazah wanita dewasa di waduk Cirata di Desa Kamurang ini merupakan kelanjutan dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tunggal yang terjadi di Jalan Raya Cipanas Puncak, tepatnya di Desa Cipendawa yang terjadi kemarin, hari Minggu tanggal 29 Maret 2026. Malam hari tadi kami temukan laki-laki yang diduga kuat merupakan pengendara kendaraan bermotor roda 2 yang merupakan suami dari yang pada hari ini, hari Senin tanggal 30 Maret 2026 di Waduk Cirata, di letaknya terutama tepatnya di Desa Kamurang, Kecamatan Cikalong Kulon, kembali kami temukan yang kami duga kuat adalah istri atau yang membonceng. Kami belum berani menyebutkan inisial bahkan nama lengkap dari jenazah almarhum dan almarhumah karena sekarang posisi dari jenazah, sekali lagi sepasang suami istri ini sekarang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cianjur di daerah Sayang di Kota Cianjur. AKBP Alexander menjelaskan bahwa pada CCTV milik salah satu fasilitas kesehatan yang berada di pinggir jalan, terlihat korban mencoba menyalip di jalan yang tergenang air namun akhirnya terjatuh ke selokan dan hanyut bersama motornya. Upaya ini berujung pada pencarian karena malam hari ditemukan jenazah laki-laki yang diduga kuat merupakan pengendara sepeda motor yang merupakan suami dari yang pada hari ini Senin tanggal 30 Maret 2026 di Waduk Cirata Desa Kamurang, Kecamatan Cikalong Kulon kembali ditemukan yang diduga kuat adalah istri atau yang dibonceng. Kapolres menyebutkan saat ini kedua jenazah telah dievakuasi ke Rumah Sakit Daerah Kabupaten Cianjur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup ruang redaksi edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa.